Bimbing kita semua mengenal Allah dan mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati para rekan pimpinan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya dia menyampaikan salam Bapak yang Dr. Tuan Guru Haji Hasmi Hamzah sempat hadir kesempatan ini karena dia berbagi tugas dalam peringatan Maulid, berbagi tugas kadang-kadang beda tempat, beda lokasi, kadang-kadang bareng-bareng yang hadir dengan beliau di satu tempat. Nanti yang sampaikan sama beliau mudah-mudahan silaturahim ini tumben ya, tumben mungkin saya bertanya. Nah, tiang ini dijen Bapak paling kecil, dijen Bapak Tuan Guru nomor 3 aran tiang Muhammad Rizki. Nah, meskipun tiang paling kecil lalu awak paling beli, alhamdulillah. Kakak tiang Haji Muhammad Fadlur Rahman sekarang ini jadi ketua yayasan. Si kedua kakak tiang jadi dokter di klinik Hamzah. Alhamdulillah. Ini sebagai perkenalan tiang dengan selaku jemaah di masjid ini. Mudah-mudahan diterima si jemaah apa sih? Insya Allah tersampaian dalam kesempatan ini. Sekaligus silaturahim ini sebagai saat bareng-bareng bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur di dalam bulan Maulid ini? Karena layak ulama niat peringatan Maulid ini tujuannya bagus. Nege arak dengan sedina buat Maulid. Sebutlah Maulid ini bid'ah, sebutlah Maulid ini perbuatan sedina arak di zaman Nabi, sebutlah bid'ah ini perbuatan menyimpang, sebutlah Maulid ini perbuatan menyimpang, perbuatan bid'ah sedina arak di zaman Nabi. Nege arak dengan sedina buat Maulid. Lantas apa sebenarnya tujuan dari peringatan Maulid yang digalakkan, yang diramaikan oleh para ulama? Apa tujuan Maulid ini? Maulid ini tujuannya syiar. Maulid tujuannya sini untuk dakwah. Sibuk kita bilang dulu di kantor, di pangkat, di pekan. Maka ulama berijtihad harus ada waktu khusus sejenuh setahun, sebulan, setahun, bulan mulu harus ada waktu khusus bagi umat Islam mengenang, mengingat-ingat kembali, menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka arah bulan mulu. Nabi kan dalam Maulid. Kan sudah Maulid, Nabi Maulid dengan caranya sendiri. Bagaimana cara Nabi bermaulid? Ya puasa bilang dulu Senin. Fihi wulidtu wa fihi unzila ilayya. Hari Senin jelo Senin ini aku lahir. Hari Senin ini hari di mana pertama kali aku menerima wahyu. Nabi bermaulid dengan berpuasa. Para sahabat kan di luar Maulid, sahabat bermaulid dengan caranya sendiri. Bagaimana cara sahabat bermaulid? Dengan mencatat perkataan Nabi, dengan melihat perbuatan Nabi, dengan mengingat-ingat ketetapan Nabi. Catat, direkam semua perkataan Nabi. Ngumbe ampuna leka, apa yang dikatakan, bagaimana caranya tidur, bagaimana cara beliau makan, dikenal oleh sahabat. Itulah cara sahabat bermaulid. Hasil ingatan dan catatan para sahabat itulah yang menjadi khabar. Itulah yang disebut hadis. Kita baca qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti apa yang dikatakan oleh Rasul dicatat oleh para sahabat. Nah itu umat akhir zaman. Itu apa daik barang, itu kita wajah Nabi, itu adalah suara Nabi. Maka harus bilang tahun arah peringatan khusus mengenang bagaimana sebenarnya sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
isi maulid ini. Ulama dari isi maulid ini selapunya jadi peromba amal kedua. Datang itu di masjid bareng-bareng pada salawat. Man shalla alaihi salatan. Saya bersalawat kepadaku satu salawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah balas dengan 10 salawat. Baca salawat mau itu peromba amal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala selaku malaikat berselawat kepada baginda Nabi. Maka saya ngaku jadi dengan beriman, saya ngaku jadi dengan mukmin, berselawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi. Doakan keselamatan kepada Nabi. Arah dalil berselawat. Kita bareng-bareng hadir di dalam majelis ilmu, mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Arah apa di dalil? Arah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya hadir di majelis ilmu, mendengarkan perkataan tuan guru, mendengarkan perkataan ustaz, mendengarkan perkataan hikmah. Allah permudah jalannya untuk masuk ke dalam syurga. Mau kita promosi. Nah, di sana ada ibu-ibu si minyak berulang, ada bapak-bapak si punya pang jajan kotak, nasi kotak. Amal apa nih? Amal. Kata Nabi, arak kelompok yang diberikan naungan oleh Allah Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Ta'ala. Salah satu kelompok si mau naungan Allah Ta'ala dipayungi oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah mut'imul ja'i, dengan si iraq yang dengan makan. Jadi mau dinaikkan pula mau naikkan nasi kotak, jajan kotak mau kita. Jadi selalu amalan di dalam maulid ini jadi perombo amal. Maka menara dengan sila ngejak kita merayakan maulid, merayakan Isra Mi'raj, merayakan nuzulul Quran. Karena masjid sambut ini jadi tahu terumbu amal jiwa. Karena pada hakikatnya hidup di dunia sini tahu tenaga benih. Kapan kita rasakan benih yang kita tanam? Nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tahu tenaga sebanyak-banyak, seluruh amalan-amalan selama kita di dunia. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Man dakhala al-qabra bila zadin." Saya si tamana kubur dia menjauh bekal Allah. Maka annama raqibal bahra bila safinati. Maka seakan-akan dia sedang mengarungi lautan tanpa menggunakan sebuah kapal. Tenggelam, terombang-ambing, terbawa ombak, darat dengan nulungnya. Maka kata Nabi, mayit ini menara di dalam kubur kalqaritil muqawwis, marak dengan tenggelam di lautan, ngendeng tulung darat dengan nulungnya. Nah, ini maksudnya dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya ihda ustawa. Tujuan dari ihda ustawa. Apa ihda ustawa ini? Ngirim pahala. Kita baca Fatihah baru apa maksudnya? Ngirim pahala baca Fatihah. Kita baca Yasin, baca tahlil. Tujuan apa? Kita ngirim pahala baca Yasin, ngirim pahala baca tahlil. Tipak semua dari tersewa meninggal dunia. Artinya di dalam kubur. Di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kirim pahala ini sampai insyaallah di pasangan dari peristiwa meninggal dunia. Ini maksudnya ihda ustawa. Kita kirim pahala baca Fatihah, pahala baca Yasin, pahala baca tahlil. Tengah taraku mau datang dengan dende Yasinan dan tahlil. Pengiriman pahala di pasangan peristiwa meninggal dunia.
Mundek dah satu pahala ini tiba, tedok aku satu pahala ini sampai dipak sematon kusiwah meninggal dunia. Nah, ini dengan siwah mati, dengan siwah meninggal dunia, darat kesempatan untuk beramal. Maka itu sematon menjadi masih hidup, kiriman pahala dengan bacaan Fatihah, dengan sedekah jariah. Namun kita masih hidup, masih kuat, masih segar, masih sehat, hadirlah dalam peringatan Maulid, hadir dalam majelis-majelis ilmu ini, tahu berubuk selaku amal ibadah. Dengan satu harapan Allah Ta'ala redha menerima selaku amal ini sebagai amal ibadah, sebagai amal soleh, jadi perubuk bakal terjadi dalam kubur. Jadi Maulid ini diciptakan, dibuat oleh ulama supaya arah kesempatan kita berubah, sambil kita berubah amal, sambil kita menunjukkan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana itu sebagai umat sehingga menjadi umat Muhammad dan cintai beliau, sedangkan menjelang akhir wafatnya dia ingat sematon, dia ingat balik, dia ingat anak istri, dia ingat anak apa yang beliau ingat menjelang wafat? Ummati, ummati, ummati. Itu selalu. Apakah selama tak umatku ini? Apakah di akhir zaman masih satu di bawahku, masih mengikuti ajaran, masih meniru meneladani akhlakku? Bagaimana kita tidak cinta kepada dia? Anggaplah itu selalu menjadi sempurna. Suatu saat Nabi bertemu dengan sahabat, beliau berkata, wajidtu anni laqitu ikhwani, melihatku badai barang semetonku. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, awalaisa nahnu ikhwanuka, bukankah kami ini semetonmu wahai Rasul? Kata Rasul, antum ashabi, kamu ini selalu menjadi sahabatku. Walakin ikhwani, siku maksud sebagai semetonku ini, humul ladina amanu bi, mereka yang sadu dipahami, beriman kepadaku, cinta kepadaku, rindu kepadaku, walam yarawni, meskipun denwah kita, denwah badai barang, lagu dia sadu, beriman, cinta kepadaku, itulah yang dimaksud sebagai ikhwani. Sematkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak cinta kepada beliau? Sebab wasilah kita dari umat Muhammad, kata Nabi, nahnu awwalu may yadkhulul jannah. Umat Muhammad ini umat si paling dulu taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahnu awwalu may yadkhulul jannah. Kita jadi umat si paling dulu taman nang surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kita bergembira, bersukacita. Ulama ngajar kita baca selawat, luwih model selawat, Arab selawat pada, Arab selawat mahalul qiyam, Arab selawat macam bentuk selawat. Tujuan apa? Mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk baca selawat mahalul qiyam, misalnya asyraqal badru alaina, telah terbit purnama di atas kami, fahtafat minhul budu, dengan kehadiran purnama, dengan kehadiran Nur Muhammad, maka cahaya-cahaya purnama lain menjadi redup, menjadi tidak berharga. Mithla husnika ma ra'ayna, dan harapku kita manusia si paling bagus selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qattu ya wajah sururi, karena hanya dengan kita wajah ngedon teman kita,
qattu ya wajhasul, hanya sekedar kita wajah Nabi demen manusia. Anta syamsun anta badrun, engkau laksana matahari, engkau laksana purnama. Anta nurun fawqa nuri, engkau laksana cahaya di atas cahaya. Anta miksiru waqali, engkau laksana permata yang mahal yang tidak ternilai harganya. Anta misbahus suduri, engkau wahai Nabi cahaya pelita bagi hati kami. Ulama belajar itu mengekspresikan rasa cinta dengan membaca selawat. Belum lagi misalnya di dalam maulid di dalam barzanji digambarkan kesempurnaan panasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajrul jabini lailul dawaib, Nabi itu keningnya bercahaya seperti fajar yang menyingsing. Lailul dawaib, rambutnya hitam legam pekat seperti pekatnya malam. Alifiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib, hidungnya tegak lurus mancung seperti huruf alif. Sementara bibirnya tersunting ketika tersenyum seperti huruf mim, dan alisnya melengkung sempurna seperti huruf nun. Ulama menggambarkan dengan begitu indah parasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencintai Rasul, ikuti bagaimana ulama mengajarkan kita bagaimana cara mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi pertanyaan, apakah cukup bermaulid dengan sekedar bergembira? Apakah cukup bermaulid hanya sekedar berkumpul mendengarkan nasihat lantas selesai? Apakah cukup bermaulid hanya sekedar dengan menabuh rebana, membaca selawat? Teman cukup. Setiap peringatan maulid harus bareng-bareng berusaha meniru meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kita ngaku jadi umat Muhammad laku kelakuan temarah Abu Lahab. Jangan-jangan kita ngaku jadi umat Muhammad ternyata sehari-hari kita jadi Abu Jahal. Muntah kita lihat TV, mohon maaf, anaknya mati dengan toa, seninanya mati semama, semamanya mati senina, dengan toanya mati anak. Pertanyaannya, siapa yang menjadi contoh kehidupan mereka? Siapa yang menjadi contoh dalam kehidupan? Anaknya mati dengan toa hanya karena dia memilih beli yang Honda. Maka kanak-kanak mereka ini mulai beli yang Honda isi aman hilang yang baru. Mulai itu masih kecil takut-takut, ini gimana dengan doa. Harus harap pekerjaan selesai baru mengendeng gimana dengan doa. Mulai ke pertanyaannya siapa? Siapa yang kita tiru? Apakah kita sudah mengajarkan anak-anak kita untuk meniru akhlak Rasul? Nah, kedua, menangis anaknya YouTube ya, TikTok ya, menanak nangis baca yang selawat, timang-timang sambil baca selawat. Ini jadi karena malas dengan yang YouTube anak teduh. Baca yang selawat supaya masuk kecintaan itu di dalam hati kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sederhana, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh yang bagus dalam diri Rasul. Jadi semama si paling bagus. Ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Mumbe aku dan Nabi menilai apa gawe menilai?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya yafli thawbahu, melipat sendiri pakaiannya,
wa yakhluqu syatahu, memerah sendiri susu dari hewan ternaknya, wa yaqdu nafsahu, melayani dirinya sendiri di rumah tangga. Itu Rasul dari semangat. Pada mana kita lihat masjid ini, insyaallah mandiri semangat ini. Jangan sampai telat sekali senina minyak kopi sini. Senina apa? Nabi melayani dirinya sendiri, melipat pakaiannya sendiri. Beliau sebagai pemimpin agama, pemimpin sifat yang utama, mengajarkan sahabat sedekah sih gue, dia paling dulu sedekah. Perang jihad fisabilillah, dia paling dulu berperang. Apa yang beliau ajarkan itulah yang beliau. Sebagai pemimpin masyarakat, akhlaknya paling bagus. Sampai-sampai para kafir Quraisy ini bingung, mun tersebut Muhammad ini pendusta dari luar pulang. Mun tersebut dia tukang lekap dari luar pulang. Bingung kafir Quraisy. Karena sebelum beliau jadi nabi sudah diberikan gelar sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sehingga bingung tersebut dia tukang nunggulan dari luar nunggulan. Itu sehingga aku jadi umat Nabi ini sejeluk dari nunggulan. Harap tenang mulai nunggulan sakit. Maka siapa sebenarnya yang kita jadikan contoh di dalam kehidupan keseharian? Nabi sederhana aja, seperti yang diajarkan oleh tuan guru kita, oleh ustaz-ustaz kita. Saya itu sadu tipe aku, tipe Allah Ta'ala, tipe hari akhir. Fal yukrim jamamu, muliakan tetangga sampai balik. Fal yukrim doifahu, muliakan tamu orang lain yang datang ke rumah. Ini sederhana. Jadi tentu itu jadi umat Muhammad harusnya bagus kehidupan masyarakat, kehidupan lingkungan. Karena itu saling hargai, saling muliakan. Meskipun lain organisasi, lain partai politik, lain pilihan kepala desa, tetap bagus hubungan masyarakat. Jangan sampai karena sebab lain pilihan kepala desa, kita saling sampah 5 tahun. Nah, ini dia cerita kampung si lain. Jangan sampai. Fal yukrim jarum, tetangga rapat balik, muliakan. Jangan sampai kita saling sapa, saling caci maki, saling fitnah. Tentu itu ngaku lingkungan Muhammad. Bagus, meskipun tidak bagus sifat itu, tetap kita memuliakan, memberikan hak-hak tetangga. Mana pesilat datang, mana tegur jawab salam, mana butuh bantuan, butuh pertolongan tolong, itulah hak-hak tetangga kita. Mana kayak luwe model sini yang rusak bermasyarakat karena di bagus hubungan dengan tetangga. Sering yang sampaikan dalam peringatan Maulid, Arab penyakit modern, manusia modern umat Muhammad ini penyakit hasad. Apa hasad ini? Tamanni zawali nikmatil ghair, dekna daman mun batur na mau nikmat. Mun batur na beli motor baru yang meriah. Batur na reno balik di taman rumah sakit. Lek kantor batur na naik pangkat naik tekanan darah. Pokoknya dengan teman membatur nama nikmat. Apa ini? Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain. Ini penyakit hasad. Kata Nabi dengan ganggu iman barang hasad jadi sedih di dalam hati. Menara hasad iman jadi, menara iman hasad ini. Kenapa? Orang yang beriman yakin siaran rezeki anugerah karunia, wah arah
catatan oleh langit tidak mungkin bertukar. Sedangkan orang yang hasad, Allah Ta'ala yang adil, dunia yang adil, ini doa berzikir. Maka kembali bagus hubungan kepada tetangga, meniru akhlak Rasul, hilangkan perasaan hasad di dalam hati. Hasad ini yakulul hasanah kama yakulun narul hatabah. Memakan kebaikan itu sebagaimana api memakan kayu bakar. Pelan lalu susu gue kebaikan. Karena dari hasad lahir fitnah. Tampil masjid beli Honda, terang KP masjid kado. Pejabat kepala desa beli motor baru, KP desa. Hasad, tidak mau membatur mau musibah ya golok sapi. Maka adat di dalam dusun di desa ini, adat begawi. Apa maksudnya adat begawi? Setiap mau nikmat, sedusun milu bahagia, sedesa milu bahagia, sedusun milu bahagia. Ini maksudnya adat begawi tujuannya. Ada perasaan hasad. Setiap mau nikmat, selaput milu berbahagia. Alhamdulillah. Muntamiri hilang perasaan hasad, harus sebau bareng-bareng jadi manusia yang kuat bersyukur, kuat bersabar. Karena luwe dengan si lulus ujian syukur dan lulus ujian sabar, luwe dengan lulus ujian sabar dan lulus ujian syukur. Ketika nederek bilang celut, ayo ke masjid, ndek lemah kepang doang wah ke masjid toh. Ketika nederek setelah menjadi sugih setelah seminggu naik ke masjid dulu Jumat doang. Ini lulus ujian sabar dan lulus ujian si lulus ujian syukur dan lulus ujian sabar. Ketika jadi pejabat rajin ya silaturahim bareng masyarakat, nyumbang rajin, amal soleh rajin. Ketika wah pensiun hilang, nih lulus ujian syukur dan lulus ujian sabar. Maka kita harus lulus ujian syukur, harus lulus ujian sabar. Bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, mentemeli jadi manusia syukur, manusia sabar. Si pertama, urusan dunia sini kita anang bawa. Kita manusia sih lebih kurang timbang kita. Urusan agama kita manusia sih lebih bagus timbang kita. Contoh, urusan agama kita manusia sih lebih bagus. Si puasa Senin Kamis rajin, sembahyang sunnah rajin, sedekah rajin, fakta dari ikuti. Menarap batu kesih bagus urusan agama ikuti. Urusan dunia kita anak bawa, menita berduit Avanza second, bekas travel, tende kita dengan si ngadu baju, kita dengan si masih ngadu Honda. Alhamdulillah, meskipun Avanza second, bekas travel, hujan di kehujanan, panas di kepanasan, batuku masih ngadu Honda. Alhamdulillah. Dengan si ngadu Honda dede, kita dengan si ngadu motor, ngadu Avanza, kita dengan si masih ngadu sepeda. Alhamdulillah, ngadu Honda tinggal gas mereka, Honda ini mau sepeda, saya tiba-tiba. Dengan si ngadu sepeda, dede kita dengan si ngadu Honda, kita dengan si leka-leka. Dengan si leka-leka, lampa-lampa, dede kita dengan si ngadu sepeda, kita dengan si masih ngadu kursi roda. Alhamdulillah, meskipun leka-leka naik ini masih berfungsi. Dengan si ngadu kursi roda, kita dengan si di atas kasur, nenek tahu betul-betul. Alhamdulillah, meskipun mengadu kursi roda, masih kulihat pemandangan si bagus-bagus ini. Dengan si atas kasur, dede kita dengan si mau nikmat lebih, syukuri kita dengan si wah mati.
Alhamdulillah, meskipun aku di atas kasur, aku tahu betul-betul ada kesempatan ku nambah amal ibadah selama hidupnya. Jadi terus bersyukur karena urusan dunia kita manusia sih lebih kurang timbang itu. Mun salah pasang bahaya ini. Salah pasang urusan agama kita anak bawa manusia sih lebih kurang timbang itu. Salah. Syukur-syukur ku sembahyang telat waktu, tetap ku sembahyang. Batur ku harap sembahyang 2 kali setahun. Idul Fitri bareng Idul Adha. Masih mending aku. Nah ini biar kita malas ibadah. Salah pandangan kita. Menurusan dunia kita anak atas wajib darah rasa puasa. Batur yang beli pajero, milu yang beli pajero, ngutang, pinjol. Beda jalan mau kepek, pokoknya harus pada motor nama batur. Mana beli pajero kita batur, beli Alphard, milu ya beli Alphard. Terus darah rasa puas. Maka urusan dunia kita anak bawah. Insya Allah rasa syukur ini ada dalam hati kita. Si minyak kita hasan ini menkegiran kita nikmat dengan. Pada waktu kita berulang ini. Meruah taek ulang, dedek kita isi ulang tengah. Yun, isi ulang tengah, kan lebih main dangan, kolam doang. Dedek kita isi ulang. Apa sih walik dulu ini nikmati? Ini cari nikmat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Selaku makhluk ini wahara jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 bulan itu dalam keyakinan. Darah pegawaian, ada teman tahu ngeraos, ada teman tahu kita apa. Tapi Allah jamin rezeki kita selama 9 bulan. Hidup itu dalam keyakinan. Masa setelah kita keluar, belajar, berpikir, pegawaian, ragu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita nikmat dengan si lain, lupa lihat dulu orang nikmat si duit. Biang itu kesehatan, keafiatan, ini jadi nikmat. Kadang si minyak kita hasil ini, ketika dalam otak kenikmatan ini hanya berupa kepeng, tanah, bangga, motor, jabatan. Luwek dengan ini kepeng 11 triliun lalu dia kamu makan nasi, dia kamu makan daging, dia kamu makan si manis-manis, dia kamu makan si asin-asin. Kepeng luwek lalu nikmatnya kurang. Tiba terdiri selaku kanggo sama di bawah. Jangan main dulu ke baru matang nasi, baru matang si panas. Lalu sariawan 2 atas bawah lebih kira-kira main apa dia teman? Jadi nikmat ternyata bukan hanya pada makanan itu, tapi nikmat juga pada tubuh kita yang sehat, badan kita yang sehat. Ini jadi nikmat. Alhamdulillah. Hilang hasad di dalam hati. Batur ke misalnya kepeng luwe, lagu Arab doang kalau kurang nikmat ini. Kepeng luwe, lagu semama bareng senina bersuara bilang dulu. Anak darinya dengan jelas masa depan. Alhamdulillah, meskipun kuderek sama senina sakinah mawaddah warahmah. Anak dari soleh irang naik ngaji, irang dulu acara maulid. Alhamdulillah, ini jadi nikmat. Negara dengan kota mulai dari dengan desa. Niat warung makan, rumah makan model bangker. Karena dengan kota melek namakan, marah aku nale bangker. Dia warung makan seakan-akan dia sudah makan di bangker. Itu desa bilang dulu mana ada bangker. Malah dengan si desa melek dari dengan kota. Anak mall bilang dulu dengan si kota melek dari dengan desa. Terus kan rasa syukur terhadap apa sih wahana ini.
Wanita jadi dengan kota berangkat kerja jam 7 boleh jam 7. Dia tuh badai barang semina, dia tuh badai barang semama, dia tuh badai barang anak jaring. Dia tak tahu apakah dia bagus akhlak dari sekolah, apakah dia bagus akhlak dari masyarakat. Maka apa sih wahara itu? Ini nikmati, dendek kita nikmat dengan sini. Belum tentu apa yang didapatkan oleh orang lain itulah yang betul-betul kita butuhkan. Belum tentu apa yang kita inginkan itulah yang kita butuhkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hilang perasaan hasad di dalam hati. Ini kira melek barang nikmat dengan sini. Bisa jadi nikmat itu adalah ujian bagi mereka. Apakah semakin kerombok nikmatku ini, semakin syukur ya di bawahku. Jangan-jangan kesabaran kita terhadap kesusahan hidup kita, itulah jalan kita meraih keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Ustaz ini ngajar-ngajar diri, tetap itu berusaha jadi sufi, berikhtiar jadi kaya, berikhtiar jadi orang mampu. Karena semakin kita mampu, luwih kesempatan untuk beramal, luwih efektif, luwih sedekah. Oh itu nyumbang di masjid, oh itu nyumbang di masjid. Yang tidak boleh menganggap bahwa harta itu segala-galanya di dalam kehidupan. Sehingga kaget kemudian telah apa-apa ini hilang rasa sabar, mulai iri terhadap nikmat dengan si lain. Karena mau rezeki dengan ini dengan sembahyang, dengan tayang dalam masjid, kita bilang kita tayang dalam masjid, lalu diri sugi-sugi. Akhirnya ukuran nikmat hanya berupa harta. Sedangkan nikmat iman Islam terketuk hati kita, tayang dalam masjid, sembahyang jamaah, ini nikmat yang tidak ternilai harganya. Maka harus memilih hilang perasaan hasad di dalam hati. Bagus hubungan bermasyarakat, selesai dulu pemahaman tentang rezeki. Siaran rezeki sini misterius. Kadang-kadang apa sih wahara lejulun, ternyata ini dari rezeki. Ternyata sesuatu yang jauh tempat tiba-tiba datang ini ternyata dari rezeki. Nah, yang sering ceritakan ini dalam peringatan Maulid. Suatu saat dia ke kampus di UIN Mataram, arah acara di kampus. Nah, karena arah acara, masing-masing dosen mau datang nasi kotak, nasi padang. Main jangan tiang kita lah main nasi kotak. Tiang foto nasi kotak kirim jok balik jok senina, tiang pada ya dede meriap. Dene meriap ini ada nasi kotak. Yang di dalam nasi kotak itu sembahyang zuhur berjamaah bareng batu-batu sini. Tulah paling jokongan, wah telang nasi kotak. Wah telang, padahal wah yang pegang nasi kotak, wah yang foto, yang kita jangan kirim jokongan, ternyata telang nasi kotak. Nah, mobil paling yang meriah. Bolehlah yang berbalik. Nah, lihat dulu balik harap mentua dia dengan rombok tengah. Jauh jangan pegawai. Ares, sio, nasi kunti lebih lengkap timbang nasi kotak padang. Alhamdulillah. Ternyata nasi kotak si Allah yang dulu tendenya jadi hak. Jauh, karena datang rombok tengah, datang jangan ini, datang tiba-tiba dari dulu. Ini ternyata jadi hak. Apa si arah dari dulu belum tentu dari hak. Apa si jauh datang dari dulu ini ternyata dari hak. Pada barang pegawai negeri, nah, yang juga seperti itu masuk gaji rekening, tidak gaji pegawai negeri kira-kira rata-rata tidak gaji pegawai negeri telur juta tambah tiba rekening potongan
1,5 juta, potongan bang hilang 1,5 juta, sisa berapa? 500 ribu bayar air, bayar listrik, hilang 500 ribu, sisa berapa? 1 juta. Bayar sekolah anak dari potong 500 ribu, sisa berapa? 500. Ternyata dari 3 juta sih jadi hak dari 500 ribu. Cukup apa deh sebulan? Kurang cukup. Tiba-tiba datang bulan Maulid, bilang keluar dengan silat Maulid, balik penuh dengan jajan berkat, ternyata 500 ribu cukup sebulan. Agak doang jalan Allah Ta'ala dan rezeki. Jadi dia cerita pengalaman pribadi ini. Agak doang jalan Allah Ta'ala sini yang maka memilih dari umat Muhammad bagus-bagus ampun bertetangga. Bagaimana caranya bagus bertetangga? Hilangkan perasaan hasad, iri dengki dalam hati. Bagaimana menghilangkan perasaan hasad? Biasanya diri dari manusia yang sabar, manusia yang syukur. Bagaimana menjadi manusia sabar dan syukur? Perkara agama kita manusia si lebih timbang kita, perkara dunia kita manusia si lebih kurang timbang. Dedek sibuk kita nikmat dengan sibuk menghitung mensyukuri nikmat si waharap lek dulu. Ini sebenarnya kita bagus, insyaallah hubungan dengan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selaku di sini yang hadir dalam peringatan Maulid ini diakui masuk ke dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan diberikan syafaat oleh beliau kelak. Mudah-mudahan selaku anak dari Nabi dijadikan keturunan-keturunan yang dicintai dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi keturunan yang saleh-salehah qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kita bareng-bareng tutup dengan sama-sama membaca selawat. Salatullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.